kita ini orang yang mudah berprasangka atau tidak? Yang pertama, ayo introspeksi, kita ini suka ndak menghakimi buruknya orang lain. Memvonis, menghakimi, menuduh. Kalau kita punya kebiasaan begitu, kemungkinan kita akan mudah berprasangka. Jadi ini ciri pertama sudah. Saya tidak tahu, ternyata orang tipe hakim itu banyak meskipun tidak dibayar. Ya, kalau hakim beneran enak, menghakimi dibayar. Kita sering menghakimi meskipun tidak dibayar. Jadi apa-apa kita vonis, sesat kamu, itu kita sering begitu. Rusak kamu, Jadi menghakimi dari sisi keburukannya ya. Jadi ini penting bagi kita juga, berarti makanya orang Jawa itu sering wanti-wanti, ayo tetap eling lan waspada. Karena sekeliling kita bisa saja nuntun ke arah yang keliru, ke arah yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi ngaji kita. Malam hari ini kita akan membahas tentang prasangka. Baik, bismillah. Kita malam hari ini mengangkat tema yang insya Allah kita semua punya. Kadang-kadang cara berpikir ini. Prasangka, prejudice, kalau dalam Islam namanya dhon. Yang nanti dibagi dua. Ada husnudzon, ada su'udzon. Tapi yang tentang husnudzon, su'udzon, dan prasangka-prasangka yang agak sufistik, lain kali kita bahas. Malam hari ini kita bahas yang lebih umum, yang agak filosofis, yang agak psikologis, agak sosial. Yang oleh banyak orang, prasangka itu diasumsikan sebagai sesuatu yang negatif. Bismillah, nah ini belajarnya sekarang. Prasangka kalau dalam bahasa Inggris prejudice. Ada yang bilang akar katanya dari bahasa Latin prejudicium, yang artinya ketika kita menilai, memutuskan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Itu namanya prejudicium. Pre itu kan sebelum. Nah, judicium itu menilai. Cuma ini maksudnya, misalnya kemarin minggu lalu takmir itu ngasih saya air putih. Nanti mesti juga air putih lagi. Berarti saya harus siap-siap bawa kopi sendiri misalnya. Nah, ini namanya dinilai berdasarkan pengalaman yang kemarin. Ini makna harafiahnya dari sisi kata-katanya. Tapi secara umum prasangka itu didefinisikan sebagai pandangan atau penilaian secara negatif terhadap seseorang atau sekelompok orang. Yang jadi kunci namanya terus prasangka itu kalimat yang belakang ini, tanpa dasar faktual atau pengalaman yang aktual. Jadi kamu memandang seseorang atau sekelompok orang dengan negatif, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, tidak berdasarkan pengalaman aktual kita.
Itulah prasangka. Secara umum memang dipandang negatif. Jenisnya banyak. Mungkin karena kita berprasangka buruk itu karena afiliasi politiknya seseorang, mungkin beda partai, atau karena beda gender, mungkin karena beda agama, beda ras, beda etnis, beda budaya, beda warna kulit, beda, saya tidak tahu kok tiba-tiba itu ada masuk beda kecantikan. Ya mungkin saja kan antara yang cantik dan tidak cantik saling berprasangka. Nanti yang tidak cantik bilang mentang-mentang cantik, paling itu oplas itu. Nah, itu prasangka kan, sekarang banyak yang begitu ya. Atau yang cantik berprasangka pada yang buruk, Allah Pak Dune iri sama saya. Saling berprasangka. Bisa. Jadi dasarnya bukan fakta. Jadi kok tiba-tiba tadi kita nuduh oplas, dari mana kok ngerti oplas? Ya enggak tahu sih, kira-kira saja, biasanya begitu. Itu yang disebut prasangka. Mungkin juga pekerjaan, mungkin juga pendidikan, selera, dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa jadi sumber kita berprasangka pada orang lain. Kadang-kadang banyak sekali kita prasangkai orang-orang sekeliling kita sampai kita capek sendiri. Nanti kita lihat ya, mengapa bisa begitu prasangka itu. Nah, prasangka itu ya meskipun nanti ada prasangka baik, prasangka buruk, tapi secara umum istilah prasangka itu konotasinya negatif. Malam hari ini kita bahas yang negatif dulu ya. Kalau yang positif teman-teman paham lah sudah. Insya Allah mudah. Ya tak kasih contoh sederhana yang positif itu misalnya, ini kapan-kapan kita bahas, husnudzon. Versi sufistik misalnya, ada tuntunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau nuntun kita untuk berhusnudzon pada siapapun dengan cara mengambil sudut pandang positif ketika kita bertemu siapapun. Beliau bilang gini misalnya, kok ketemu orang pinter, orang alim, nah mari kita baca bahwa dia lebih tinggi dari saya. Tentu saja dia orang alim, sementara saya orang biasa. Mesti dia amalnya lebih banyak, wong dia pinter. Nah ini prasangka baik. Kok ketemu orang yang kurang berilmu, kita lebih berilmu dari dia. Ya kita membacanya, wah kalau dia melakukan dosa karena tidak tahu, sementara saya kadang-kadang melakukan dosa padahal saya tahu ilmunya. Nah ini sudut pandang positif lagi. Ketemu anak kecil, kita bilang, wah enak ya anak kecil itu dosanya masih sedikit, dosa saya masih banyak. Ketemu orang tua, wah orang tua ini amalnya mesti sudah banyak, sementara saya sampai usia sekian amalnya masih belum seberapa. Ketemu orang kaya, wah orang ini enak ya amal sedekahnya mesti banyak. Kalau saya buat makan saja pontang-panting, apalagi untuk sedekah. Jadi kita ngambil sudut pandang yang tidak menjelekkan orang. Ini untungnya dua, selain husnudzon, jadinya kita tidak sombong, tidak merasa lebih tinggi. Bahkan ketemu orang jahat sekalipun, kalau petunjuknya Syekh Abdul Qadir Jailani, wah orang itu jahat, tapi bisa saja nanti dia tobat, maka tiba-tiba levelnya 0 lagi. Sementara saya yang sekarang baik, siapa tahu tiba-tiba dibalik hati saya oleh Allah, akhirnya jadi jahat. Nah ini jadi cara membacanya begitu. Untuk contoh husnudzon. Cuma ini kapan-kapan kita membahasnya ya. Kita malam hari ini berpikir negatif dulu, prasangka yang negatif dulu. Baik, prasangka itu jenis sikap. Jadi satu behavior. Kalau sikap itu isinya 3. Ada feeling, ada belief, ada action. Ketika saya berprasangka pada seseorang, prasangka buruk, ya saya merasa saya benar bahwa dia buruk.
saya yakin bahwa dia buruk, yang dari situ terus mendorong saya memperlakukan dia secara buruk. Jadi ini mirip kalau dulu kita belajar di Heraklitos bahwa pikiran kita, anggapan-anggapan kita akan membuahkan perilaku. Misalnya ya, sampean deket punya teman, terus sampean anggap, wah temanku kok wajahnya kayak gitu ya, tatonya banyak, copet ini mesti. Nah, misalnya, itu kan prasangka. Loh, ketika sampean curiga, menganggap dia copet, berprasangka dia copet, itu kan perilakumu juga mungkin dompetmu bolak-balik mbok pegangi, atau kamu menjauh-jauh di luar jangkauannya dia, atau kalau mau pokoknya perilakumu ya perilaku orang curiga khawatir dicopet. Jadi dari prasangka itu muncul perilaku. Maka prasangka buruk itu ya melibatkan feeling, melibatkan belief, dan melibatkan action. Tindakan kita dituntun oleh pikiran kita, oleh yang kita percayai. Karena pikiran kita negatif, ya akan lahir tindakan yang negatif. Itu dulu kalau bahasanya Heraklitos kan ethos anthropoi daimon. Jadi apa yang kita pikirkan yaitu akan membentuk karakter kita, dan karakter itulah yang akan menentukan jalan hidup kita. Yang di sana Heraklitos ngasih contoh, kalau cara berpikir kita seperti keledai, ya kita akan lebih memilih jerami daripada emas. Kalau cara berpikir kita seperti babi, ya kita lebih milih lumpur daripada air bersih. Makanya kalian jangan heran, kok ada ya Pak orang lebih milih kejahatan daripada kebaikan. Itu cara berpikirnya. Kok ada ya Pak orang sudah kaya, hidup nyaman, malah milih yang buruk-buruk, yang jahat-jahat. Itu karena cara berpikirnya. Kalau kita yang waras, yo antara air jernih sama lumpur, yo milih lumpur. Enggak ya, milih air jernih ya. Baik, milih air jernih. Itu saya kapan itu baca ada komentar lucu, kan ada orang selingkuh ketangkep. Nah, selingkuhannya itu jauh standarnya di bawah istri aslinya. Wah, komentarin netizen luar biasa itu. Nah, ini bisa pakai teori tadi. Jadi kok bisa ya sudah punya pasangan seluar biasa itu malah selingkuh dengan yang kayak gitu. Nah, ini teorinya tadi. Ya meskipun kita beri emas, dia tetap milih jerami. Kenapa? Cara berpikirnya keledai. Baik, ya ini contoh saja, ilustrasi. Itu yang dimaksud sikap. Jadi prasangka tadi akan nuntun tindakan kita, akan nuntun perilaku kita. Nanti ada teorinya, level-levelnya prasangka. Tindakan apa saja sih yang menunjukkan prasangka itu? Nah, saya lanjutkan sekarang. Kenapa orang kok bisa berprasangka? Kayak tadi loh, kamu deket orang rambutnya gondrong, curiga. Deket orang punya tato, curiga. Deket orang anggota kelompok ini, takut. Deket orang ini kan prasangka-prasangka. Kok bisa lahir yang seperti itu? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, social learning. Jadi ada namanya social learning teori. Namanya teori belajar sosial. Biasanya kita itu tidak suka kepada orang yang seperti apa, atau suka pada orang yang seperti apa, itu ditanamkan oleh kondisi sosial di sekeliling kita. Kita mengikuti dan meniru perilaku orang-orang di sekeliling kita. Jadi itu namanya social learning teori. Ketika kita hidup di satu masyarakat, kita itu kan ingin diterima di situ. Karena ingin diterima, maka kita ikuti semua cara berpikir masyarakat di situ. Mana yang oleh masyarakat dianggap baik, mana yang dianggap buruk, kita ikuti.
Kayak kita ingin masuk di circle yang kita sukai misalnya. Itu kan kita ingin menyesuaikan diri di circle itu. Dengan cara apapun yang mereka anggap baik, saya anggap baik. Apapun yang mereka anggap buruk, saya anggap buruk. Ini nanti antara lain lahirnya prasangka-prasangka. Biasanya setiap kelompok sosial, setiap masyarakat punya prasangka-prasangkanya sendiri. Itulah nanti yang dikenal sebagai konformitas. Kita menyesuaikan, mencocokkan diri dengan lingkungan kita. Nah, social learning ini sebab paling kuat yang mencetak cara berpikir kita, termasuk yang berhubungan dengan prasangka-prasangka. Yang kita anggap buruk, kita anggap jelek, kita anggap merusak, kita anggap ngaco, kita anggap itu sebagian besar ditanamkan dari masyarakat sekeliling kita. Itulah yang disebut social learning. Pembelajaran sosial ini biasanya jauh lebih kuat daripada pembelajaran di kelas-kelas. Pembelajaran langsung di masyarakat itu lebih melekat. Kalau pembelajaran di kelas paling kalian hafalkan saja, selesai ujian akhir yo hilang hafalane. Tapi kalau di tengah masyarakat, karena kalian terlibat langsung, ya tertanam mendalam. Termasuk masyarakat itu ya circle-circlemu, temanmu, kelompokmu, organisasimu, partaimu, dan lain sebagainya. Itu namanya social learning. Pak, saya itu loh, yang saya pelajari padahal ya kitab-kitab yang luar biasa, isinya amal soleh semua. Kok saya bisa ya punya prasangka yang buruk, Pak? Kemungkinan dari masyarakat di sekeliling kita. Jadi pemicu pertamanya ini. Pembelajaran kedua, sebab kedua yang melahirkan prasangka adalah, ini sebenarnya lanjutannya, namanya stereotype. Stereotype itu cara kita memandang sesuatu dengan cara mengeneralisasi afiliasi-afiliasi dari sesuatu itu. Ya contoh stereotype itu kan misalnya, itu di situ saya tulis ini contoh dari buku. Semua orang kota pasti materialis. Ini kan generalisasi namanya. Jadi begitu ketemu anak kota, kamu anak mana? Kota ya, mesti materialis. Kamu anak daerah mana? Saya anak dari daerah sini. Anak dari daerah sana materi-materi. Kamu anak daerah mana? Wah, orang daerah sana kasar-kasar misalnya. Nah, ini namanya stereotype. Jadi kamu ngejudge orang, memprasangkai orang sesuai dengan afiliasinya yang sebelumnya sudah kamu generalisir. Lembagamu apa? Saya ikut lembaga ini. Mesti ngaco, mesti. Partaimu apa? Partai ini. Itu mesti isinya. Itu namanya mengeneralisir. Itu namanya stereotype. Jadi ya seringkali kita tidak adil pada orang karena cara berpikir stereotype ini. Kita anggap kalau anggota kelompok ini mesti negatif di sini. Kalau orang dari daerah itu mesti negatif di sini. Kalau orang, ini namanya stereotype. Stereotype ini memang memudahkan kita untuk berprasangka. Stereotype itu kan dasarnya biasanya begitu. Saya niteni begitu. Tapi kalau tidak hati-hati kita jatuhnya tidak adil. Kita menzolimi orang. Jadi stereotype memudahkan kita untuk memberi kategori, memberi nilai. Tapi itu tadi, karena melakukan generalisasi, akhirnya mungkin orang baik pun kita anggap jelek sesuai afiliasinya. Mungkin misalnya ada contoh, banyak kalangan di barat nganggap Islam itu teroris. Maka begitu kita yang namanya sangat Arab ke luar negeri, interogasinya lama. Karena kita dicurigai. Ini namanya stereotype. Nah, dalam banyak kasus juga kadang-kadang kita sendiri yang mempraktekkan itu. Saya tidak mau Pak punya teman dari daerah sana. Kenapa? Biasanya. Nah itu mulai stereotype sudah kalau sudah begitu. Stereotype
bisa jadi sumbernya prasangka. Maka kita harus hati-hati. Ini jatuhnya bisa menzolimi orang. Tidak adil pada orang lain. Kita lanjutkan. Nah, ada lagi pemicu lahirnya prasangka-prasangka, yaitu namanya realistic conflict. Kalau ini agak dalam. Jadi biasanya di tengah masyarakat antar kelompok itu ada konflik-konflik, perebutan sumber daya yang jumlahnya terbatas, termasuk materi, termasuk kekuasaan. Kekuasaan itu kan terbatas, makanya diperebutkan. Status sosial ini juga diperebutkan. Siapa yang lebih unggul, siapa yang mayoritas, siapa yang minoritas. Ini di masyarakat pasti ada ini. Ini yang disebut realistic conflict. Persaingan, entah diam-diam, entah terang-terangan. Permusuhan antar kelompok. Permusuhan inilah nanti yang rentan melahirkan prasangka-prasangka. Itu yang disebut realistic conflict theory. Orang itu kalau musuhan kadang-kadang kalap, bikin-bikin cerita palsu, perspektifnya negatif terus. Pokoknya musuhku harus ketahuan jeleknya. Tadi ada tajasus tadi, mencari-cari jeleknya. Apalagi sekarang orang menyebutnya era post-truth, ketika kebenaran itu tidak sekedar mana fakta, mana logis, tidak logis, tapi mana kepentingan kita, mana yang keinginan kita, itu yang kita nomor satukan. Jadi pemicu yang ketiga, realistic conflict theory. Konflik konkret di tengah masyarakat yang di situ bisa melahirkan prasangka-prasangka. Untuk musuh kita, sebanyak mungkin kita buat prasangka. Ini pemicu yang ketiga. Pemicu yang keempat, lahirnya prasangka. Berpikir kategoris. Berpikir kategoris itu, kita itu biasanya untuk memudahkan berpikir selalu membuat kategori-kategori. Ya, ini orang baik, ini orang tidak baik. Ini mahasiswa rajin, kalau itu mahasiswa tidak rajin. Kita selalu begitu, melihat apapun itu kita kategorikan. Ini teman saya ini kalem, kalau ini agak brutal ini. Kalau ini, kita kan mengkategori-kategori teman kita sendiri. Dan itu kalau kata Alport tadi itu wajar. Nah, kategori-kategori ini yang nanti justru sering jadi sumbernya prasangka. Jadi, karena di kepala kita sudah banyak kategori, melihat apa saja kita gunakan kategori ini. Oh, itu mahasiswa yang kutu buku, kalau ini mahasiswa organisasi, aktivis. Ini kita kategori. Dan kita paksakan kategori itu ketika melihat seseorang, atau tadi misalnya mahasiswa, yo kita maksa mahasiswa ini kalau tidak kutu buku, yo aktivis, dua itu. Jadi sulit ada mahasiswa sekaligus aktivis sekaligus kutu buku, itu mungkin tidak masuk standar. Kita punyanya standar itu dua. Nah, ini yang sering. Atau kita pakai kategori, dulu ada antropolog itu yang meneliti Islam di Jawa itu ada kelompok santri, priayi, ada abangan misalnya. Nah, ini kan kita selalu memaksakan kategori ini jatuhnya bisa prasangka. Kalau kalian yang ngaji filsafat ini masuk santri apa abangan? Apa priayi? Itu kan ya nggak gampang-gampang, nggak mudah-mudah kita masuk ke kategori-kategori yang kita bikin. Tapi biasanya ya sesuai standar yang kita miliki, siapapun masuk, kita masukkan di kategori kita.
Itulah kemudian yang memicu lahirnya prasangka-prasangka. Jadi otak kita itu kan bekerja terus melihat apa saja di kategori. Masjid ini ya kategorinya bukan masjid yang apa, tapi masjid yang apa. Karena kita selalu begitu. Nonton sandal temenmu, wah ini sandal mewah tapi KW. KW pun ini KW yang berapa. Itu kita selalu bikin kategori-kategori. Inilah nanti yang melahirkan prasangka. Kaya, miskin, lurus, sesat. Kemudiannya kita itu. Baik, berpikir kategoris jadi sumbernya prasangka. Ada lagi sumbernya prasangka, yaitu self-serving bias. Jadi self-serving bias itu berpikir kategoris tadi, tapi melihat dirinya sendiri serba baik, melihat orang lain buruk. Ini namanya self-serving bias. Jadi kalau sukses itu karena aku, tapi kalau gagal yang lain. Nah ini namanya self-serving bias. Alhamdulillah lulus, iyalah kan saya belajar serius, mati-matian. Belajarnya sama, peristiwanya sama, tapi kok gagal, itu mesti, yo kalian sih ganggu terus, kalian sih nyari kambing hitam kemana-mana kalau gagal. Ini self-serving bias. Akhirnya jatuhnya aku selalu baik, kalian yang di luar aku yang jelek. Kita pasti baik, mereka yang jelek. Self-serving bias inilah nanti yang melahirkan prasangka-prasangka. Nah, jadi teman-teman mulai waspada ya sekarang, biar tidak terlalu banyak prasangka. Ayo kita kritisi pembelajaran sosial. Ayo kita cek stereotip yang ada di pikiran kita. Mari kita evaluasi lagi apa pas kategori-kategori yang kita bikin. Kita cek lagi, jangan-jangan kita di self-serving bias ini. Kalau gagal, yang dicari kambing hitam. Kalau sukses, sombongnya luar biasa. Ini masalah sudah kalau di sini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah sekarang kita lihat. Kali ini kita mulai agak psikologis ya. Kita ngecek diri kita. Nggak tahu nanti materinya habisnya jam berapa. Yang penting bisa tuntas sebelum bertanya jawab. Nah, coba kita cek. Kita ini orang yang mudah berprasangka atau tidak? Yang pertama, ayo introspeksi. Kita ini suka ndak menghakimi buruknya orang lain? Memvonis, menghakimi, menuduh. Kalau kita punya kebiasaan begitu, kemungkinan kita akan mudah berprasangka. Jadi ini ciri pertama sudah. Saya tidak tahu, ternyata orang tipe hakim itu banyak meskipun tidak dibayar. Ya, kalau hakim beneran enak, menghakimi dibayar. Kita sering menghakimi meskipun tidak dibayar. Jadi apa-apa kita vonis. Sesat kamu. Wah, itu kita sering begitu. Rusak kamu, wah. Jadi menghakimi dari sisi keburukannya ya. Kemungkinan kita termasuk yang mudah berprasangka. Yang kedua, kalau sudah menghakimi, gengsinya muncul. Terus tidak mau meskipun melihat fakta. Melihat fakta nyata, konkret, dia tidak mau ngakui. Itu pura-pura saja. Wah, itu pencitraan saja. Wah, itu acting saja. Wah, itu sudah selesai. Menyangkal. Jadi dikasih argumen apa saja tidak masuk. Satu-satunya yang dia pegangi klaimnya tadi, vonisnya tadi. Kalau kita punya tipe yang seperti ini, ayo kita perbaiki diri kita. Yang ketiga, senantiasa memberi label negatif. Jadi
di label negatif itu ya selalu dilihat sisi buruknya saja. Ada banyak yang baik di ruangan ini, tapi yang dicari yang buruk. Nah, itu kemungkinan kita tipe orang yang mudah berprasangka. Dari ngaji yang 2 jam ini misalnya, mungkin 50% lebih hal-hal baik, hanya beberapa yang buruk. Tapi yang diperhatikan yang buruk itu saja. Misalnya, enggak semuanya Pak dapat minum Pak, cuma separuh. Yang diceritakan ini kemana-mana. Wah, saya tadi malam ngaji, jauh-jauh ngaji, enggak kebagian minum. Enak yang duduk di luar bisa nambah bolak-balik misalnya. Yang dilihat itunya dong. Padahal ada banyak hal baik yang lain. Kamu fokus ke situnya. Nah, kemungkinan kamu tipe orang yang mudah berprasangka. Yang keempat, tipe yang mudah khawatir. Wah, jangan-jangan dia mencurangi saya ini. Jangan-jangan dosen ini cuma ingin membuat saya susah saja. Tiap hari tugas terus. Nah, ini kamu curiga, mulai berprasangka. Jadi orang baik pun kamu curigai. Itu kemungkinan kamu ya tipe orang yang mudah berprasangka. Bahkan orang bantu kamu pun ya kamu curigai. Kamu sudah minta tolong, dibantu, tapi Allah paling bantunya juga ndak ikhlas-ikhlas amat kok paling dia. Nah, ayo wis. Pikiranmu pokoknya negatif terus. Saya membayangkan betapa lelahnya dirimu kalau kamu tipe yang seperti ini. Mungkin tidurmu saja ndak nyenyak. Pikiranmu berat sekali. Melihat apa-apa serba negatif. Jangan-jangan kamu tidur saja khawatir. Saya mau tidur sih, tapi nanti kalau teman saya tiba-tiba ganggu atau teman-teman, tidak jadi tidur. Baik, ini introspeksi ya. Semoga teman-teman tidak ada di 4 ini, biar tidak mudah berprasangka. Kita lanjutkan. Sekarang kita latihan coba. Jalannya apa sih untuk mengurangi prasangka yang buruk? Ini latihan ya untuk kita. Ada banyak jalan. Yang pertama tentu saja pendidikan. Jadi pendidikan penting. Kayak tadi kok ada orang sudah lihat faktanya kok masih nggak mau nerima. Ini sudah sangat masuk akal loh, tapi dia masih kukuh dengan prasangkanya. Oh, mungkin jangan-jangan level pendidikannya. Maka pendidikan penting. Yang kedua, self-esteem. Kebanggaan diri, harga diri. Penting untuk membuat orang tidak mudah berprasangka. Orang berprasangka itu kan sebenarnya diam-diam dia juga kurang mantap, kurang yakin dengan dirinya. Dia mencari validasi, mencari penegasan benar dan baiknya dirinya dengan cara menegaskan buruknya yang lain. Kalau kita mantap dengan diri kita, kokoh dengan kebaikan, kehormatan kita, kita sebenarnya tidak terlalu perlu untuk nuduh sini, nuduh sana. Saya yakin saya benar kok. Ya sudah. Ya monggo saja yang lain seperti apa. Saya yakin saya baik. Insya Allah saya ada di jalan yang benar misalnya. Yang lain seperti apa? Mungkin ada orang baik di sekeliling saya, ada orang buruk juga, monggo saja. Kita tidak terlalu heboh, tidak terlalu sibuk nembak kiri, nembak kanan untuk mencari salahnya orang lain. Karena kadang-kadang orang yang sibuk sekali ingin mengungkap bahwa orang lain itu salah, biasanya dia belum terlalu yakin juga dengan kebenarannya sendiri. Itulah kenapa cara dia menegaskan bahwa saya benar, itu loh orang lain salah. Berarti yang benar yang kayak saya ini. Yang ketiga, mengurangi prasangka buruk bisa dilakukan antara lain melalui agama. Kalau ini ya sudah pasti, norma-norma, nilai-nilai moral agama akan memudahkan kita untuk tidak banyak berprasangka.
Kita diminta tulus, kita diminta jujur, kita diminta tidak sombong, kita diminta tidak zalim. Ini kan dalam rangka bisa menghalangi prasangka-prasangka. Kalau moral, spiritual, agama masih sulit, ya hukum lah. Main, merugikan orang lain, menyakiti hati orang lain, menzolimi orang lain. Nah, kalau di situ hukum bisa main. Meskipun mungkin masih belum ada undang-undang tentang ghibah misalnya. KUHP nomor sekian-sekian, orang yang ngerasani tetangganya misalnya, ndak ada. Jadi ya, tapi hukum bisa. Kalau memang terlalu parah efeknya, misalnya prasangkamu keterlaluan, merusak nama baiknya orang, menghancurkan kehormatannya orang, nah hukum bisa turun. Maka kesadaran tentang hukum bisa mengurangi prasangka-prasangka. Mungkin juga bisa lewat jalur sosial. Lewat jalur sosial itu kebersamaan di tengah masyarakat. Kalau kita dekat, kita akrab, saling empatik, ya tidak muncul prasangka-prasangka buruk di tengah-tengah kita. Kita punya tujuan bersama, kita ingin nyaman bersama-sama, kita ingin saling mendukung di tengah masyarakat kita. Inilah tujuan bersama namanya. Bisa meminimalisir lahirnya prasangka-prasangka. Dan tidak kalah pentingnya yang terakhir, mari kita putus siklus prasangka. Tuduhan-tuduhan tidak berdasar, anggapan-anggapan negatif. Mari kita putus, jangan diwariskan lagi, jangan diwariskan lagi. Siklusnya kita tutup, kita memulai kehidupan baru yang lebih positif, bersih dari prasangka-prasangka buruk. Diingat-ingat prasangka tadi definisinya anggapan negatif yang tanpa dasar. Nah, yang seperti ini yang harus kita hentikan. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita sendiri ternyata orang yang berprasangka itu, apa yang harus kita lakukan? Pak, saya ternyata kemarin berprasangka, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, cari sebabnya, akarnya dari mana. Saya itu kok tiap kali lihat orang kayak gitu, saya anggap ini orang jahat. Itu akarnya di mana sih, kapan? Ini dalam rangka kita mencari obatnya. Kemudian, kok itu berhubungan dengan orang sekeliling kita? Untuk menghindari prasangka, justru ayo lebih dekat dengan dia. Ayo berinteraksi dengan lebih terbuka. Biar terbukti bahwa prasangka kita keliru. Ini kemarin saya hanya curiga saja. Saya hanya nebak-nebak saja. Nah, kalau kita tambah dekat, tambah ngerti, oh ternyata dia memang orang baik. Oh ternyata memang dia orang yang layak dihormati. Itu ketika kita dekat. Jangan avoidant tadi, kita menjauh. Kalau kita menjauh, ya tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka ya tak sayang. Jadi ayo mendekat ya, biar kita saling kenal, biar kita ngerti aslinya. Jangan hanya dilihat casingnya. Dilihat dari luar mungkin kesan kita buruk, tapi mungkin bergaul tambah lama ya kita semakin sadar bahwa ternyata dia orang baik. Nah, bisa begitu. Pak, saya begitu, Pak. Saya mendekat lama-lama, ternyata prasangka saya benar, Pak. Dia bukan orang baik. Yo, tapi kan sekarang ketika kita nemu bukti, nemu fakta, kenyataannya memang dia bukan orang baik, tapi kan sekarang bukan lagi prasangka. Bukan lagi kira-kira, tapi kita sudah punya dasarnya. Kalau yang awal tadi kita masih ngarang imajinasi kita, bayangan kita. Sekarang setelah dekat, ternyata memang benar begitu. Ini loh buktinya. Saya sudah sebulan dekat sama dia loh. Ini faktanya saya banyak ketemu.
Nah, jadi kalau sudah dekat itu yang ketiga itu kita cari bukti benar salahnya prasangka kita. Yang keempat, ada kalanya kita harus menerima saja. Mungkin kita punya tetangga yang buruk misalnya. Nah, sudah punya rumah di sebelah kita, kelakuannya begitu, ya sudah. Saya saja yang hati-hati. Ada kalanya begitu. Tanpa harus berpanjang prasangka buruk, ya saya tahu dia orang buruk, tapi ya sudah, mau gimana lagi. Jadi orang bertarung itu kan kuncinya dua. Dia bisa mengalahkan dan menang, atau dia bisa bertahan, tidak terkalahkan. Jadi satu di antara dua. Karena saya tidak bisa mengubah dia jadi baik, ya saya harus kuat dekat dengan dia yang tidak baik. Solusinya dua itu. Nah, jadi rumusnya ada kalanya kita harus begitu. Terakhir, kita juga harus sadar bahwa kadang-kadang dalam banyak hal kita tidak kuasa untuk mengubahnya. Ada hal-hal yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Mungkin watak-watak yang kita curigai, kita prasangkakan tadi, itu sesuatu yang sulit kita mengubahnya. Nah, itu untuk menenteramkan diri kita sendiri, ya sudah, di luar kuasa kita, itu sudah. Kalau di luar kuasa kita, ya kita tidak harus mati-matian capek untuk mengubahnya. Nanti kita habis energi, waktu banyak. Kita kuatkan saja diri kita, kemampuan bertahan, survive, berhadapan dengan orang yang semacam itu. Baik, ini caranya ya, kalau tiba-tiba muncul prasangka buruk dalam diri kita. Saya lanjutkan. Mungkin masih ada 1-2 slide lagi, setelah itu kita dialog.